Shalom saudara-saudari yang terkasih. Senang rasanya jika pada saat ini saya bisa kembali menyapa saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada. Saya ingin mengajak setiap kita untuk kembali kita beribadah, kita memuji Tuhan dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami sehingga kami boleh kembali untuk datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji Engkau dan kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Tolong setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, kami kiranya boleh terus mengerti akan firman ini dan juga kami boleh berfokus hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan ibadah ke dalam tangan-Mu Tuhan, berbicara kepada kami siap mendengarnya. Dan tolong kami untuk kami boleh terus mengalami Engkau di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus, mari saya sangat merindukan untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam Dia. Kita bersatu hati untuk memuji Tuhan Yesus, merasakan hadirat-Nya di dalam hidup kita, dan juga kita mendengarkan suara Tuhan yang terus memanggil kita, yang terus berbicara kepada setiap kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan kerendahan hati kita menyanyikan lagu Satukan Kami. Dan biarlah lagu ini mengingatkan kita untuk kita bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Saudara-saudari, sebelum kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, mari saya ingin mengajak kembali untuk kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mampukan kami untuk mengerti akan firman ini Tuhan. Tidak hanya mengerti tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Tolong juga hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan firman ini sehingga kiranya setiap apa yang hamba sampaikan ini itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk hamba sampaikan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan sehingga kiranya setiap orang yang mendengarkan akan firman ini mereka juga boleh terlebih dahulu melihat Engkau di dalam hidup mereka. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dan kita membukanya dari Filipi pasal yang kedua ayat yang 1 sampai ke 4. Filipi pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari, ada sekelompok kuda liar tengah merumput di padang belantara. Tiba-tiba muncullah seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Kala itu, kuda-kuda ini mereka bersama-sama melindungi diri mereka, yaitu dengan cara berdiri saling berhadap-hadapan untuk membentuk lingkaran yang akan membantu mereka untuk mereka dapat melindungi diri mereka dan juga kawanan mereka. Kemudian, oleh karena mereka sudah membentuk lingkaran ini, harimau pun tidak berani untuk mendekati kuda-kuda itu. Karena harimau ini takut untuk kalau ia mendekati kuda itu, ia akan ditendang. Namun saudara-saudari, dengan tipu muslihat daripada harimau ini juga memiliki akal untuk bagaimana dia bisa mendapatkan mangsa ini. Kemudian harimau ini berkata kepada kuda-kuda yang sudah membentuk lingkaran itu, "Sungguh barisan yang bagus. Boleh aku tahu kuda pintar mana yang mencetuskan ide ini?" Mendengar perkataan dan pertanyaan dari harimau ini, kuda-kuda itu pun termakan oleh hasutan dan juga pertanyaan daripada harimau ini. Kemudian kuda-kuda yang tadinya sudah bersatu, mereka sudah kuat, mereka sudah dapat melindungi diri mereka dan juga kawanan mereka. Akhirnya mereka berdebat. Siapa yang pertama kali mencetuskan ide ini? Siapa yang pertama kali membuat ide untuk mereka membuat lingkaran ini? Kemudian karena tidak ada kata kesepakatan di antara para kuda ini, akhirnya mereka pun tercerai-berai. Mereka tidak lagi menjadi satu kesatuan yang kuat, tetapi mereka justru menjadi kuda-kuda yang berjalan sendiri, melindungi diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, melihat hal ini, harimau pun dengan mudah menangkap dan memangsa kuda-kuda itu. Persatuan yang pada awalnya telah dibangun untuk mempertahankan barisan, ternyata hancur dalam waktu sekejap. Nah, saudara-saudari, memang tidak mudah bagi kita juga manusia ini untuk kita bisa bersatu dengan utuh dengan waktu yang lama. Tidak mudah bagi kita yang kita ini beraneka ragam sifat, ras, dan juga ego kita masing-masing. Kita untuk bersatu dengan orang lain. Tak jarang juga ego diri kita ini justru ditonjolkan, bukan? Ego kita ini justru diutamakan dibandingkan kita memikirkan orang lain. Atau bahkan kesombongan diri kita yang menjadi faktor di mana kita merasa ingin paling diakui dan merasakan kita ini adalah orang yang paling hebat di antara orang lain. Saudara-saudari, tetapi dalam hal ini Paulus menasihati jemaatnya di Filipi untuk mereka bisa bersatu. Persatuan ini bukan hanya sekedar adanya perkumpulan dari beberapa orang di suatu tempat. Bukan hanya sekedar mereka hanya berkumpul bersatu bersama dan sudah. Bukan hanya itu saja. Tetapi ketika umat Allah ini diingatkan untuk bersatu di dalam Kristus, ada beberapa hal yang perlu untuk ada di dalamnya, agar persatuan ini tetap utuh
persatuan ini dapat bertahan dengan lama. Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Paulus ingin setiap orang percaya dapat memiliki persekutuan yang indah di dalam Kristus. Adanya kesatuan di dalam persekutuan ini juga penting. Persatuan yang di dalamnya tidak hanya berkumpul, tidak hanya bersenang-senang, tidak hanya sekedar bertemu satu dengan yang lain, tetapi juga terdapat nasihat, kasih, dan Roh Kudus. Memang bukanlah hal yang mudah untuk melakukan semuanya ini, bukan? Perlu ada kesatuan pemikiran juga yang perlu untuk dipupuk ketika manusia dari latar belakang dan juga temperamen yang berbeda ini, untuk mereka mendapati diri mereka bisa berbagi kebersamaan dengan orang lain. Oleh karena itu, mari kita melihat satu persatu apa yang ingin Paulus sampaikan kepada kita. Kesatuan di dalam Kristus ini yang memerlukan beberapa hal. Yang pertama adalah adanya nasihat. Dikatakan bahwa ada nasihat di dalamnya yang diberikan baik dari Tuhan Yesus kepada umatnya maupun sesama umat Kristus di dunia ini. Nasihat diberikan bukan hanya sekedar ingin menggurui atau merasa bahwa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Nasihat diberikan dengan tujuan agar seorang dapat mengerti akan kesalahan yang dilakukannya, agar seseorang juga dapat belajar untuk bagaimana dia seharusnya melakukan sesuatu hal. Sehingga nasihat ini akhirnya juga membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, saudara-saudari, tetapi terkadang tidak semua orang bisa menerima nasihat daripada orang lain. Tidak semua orang mau menerima nasihat daripada orang lain. Ada orang-orang yang merasa bahwa dialah yang paling benar atau dialah yang paling tahu akan hidupnya. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa tak selamanya kita dapat mengerti akan diri kita sendiri. Terkadang justru melalui orang lainlah kita mengerti apa yang sudah kita lakukan. Apakah yang sudah kita lakukan itu yang benar? Ataukah terkadang justru ada kesalahan di dalamnya? Oleh karena itu dikatakan bahwa perlu adanya nasihat untuk membangun diri sendiri dan juga membangun orang lain untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah adanya kasih dan Roh Kristus atau Roh Kudus. Dalam sebuah persatuan yang terdiri dari beberapa orang, nasihat saja tidaklah cukup. Nasihat yang diberikan saja tidak cukup, saudara-saudari. Tapi perlu adanya kasih di dalamnya. Kasih menjadi dasar di mana persatuan ini akan terjadi. Ketika adanya kasih, persatuan antara 2 orang, 3 orang ataupun lebih, ini akan terjalin dengan baik. Namun tanpa adanya kasih pada diri umat Kristus, maka akan sulit untuk seseorang dapat menerima orang lain dengan hidupnya. Bahkan tanpa adanya kasih juga. Mungkin diri kita tidak bisa menerima diri kita sendiri. Jika demikian, bagaimana kita dapat bersatu? Sama seperti Kristus yang selalu memberikan kasihnya kepada umatnya, maka kita pun dapat merasakan adanya keindahan di dalam Kristus itu. Dalam kasihnya terdapat penghiburan
yang lebih dari sekedar mengimbangi akan adanya kesedihan-kesedihan atau kesusahan-kesusahan yang terjadi di dunia ini yang tidak dapat kita pisahkan di dalam hidup kita. Nah, dari kehidupan kebangkitan Kristus inilah umat memperoleh dorongan dan juga kekuatan karena mereka mengambil bagian di dalamnya. Mereka telah menerima Roh Kudus yang mengikat mereka bersama dalam persekutuan kasih. Tuhan Yesus ataupun kita ini juga akan merasakan akan adanya persatuan ini. Tuhan Yesus yang berdiam di diri kita, yang berdiam di dalam diri umat Allah ini, baik secara individu maupun secara kelompok. Inilah yang harusnya ada di dalam persatuan kita, persekutuan kita, di dalam diri kita sendiri. Bahkan melalui Dialah, Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati mereka. Roma 5 ayat 5. Roh itulah yang memelihara kehidupan bersama mereka di dalam tubuh Kristus. Bahkan dampak dari kehidupan bersama ini seharusnya adalah hati yang lembut, yang penuh belas kasihan. Namun, kelembutan dan belas kasihan ini pertama-tama adalah milik Kristus. Mereka telah merasakan kelembutan dan juga belas kasihan daripada Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, kita pun seharusnya membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kemudian yang ketiga adalah satu. Kata satu ini berbicara tentang banyak hal, yaitu adalah sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kata satu ini penting saudara-saudari. Karena apa? Karena kita yang berbeda-beda ini, kita memiliki pikiran yang berbeda, kita memiliki ego sendiri yang berbeda, kita memiliki keinginan yang berbeda dengan orang lain. Ini penting bagi kita yang berbeda-beda ini karena apa? Karena tanpa adanya kata satu tujuan, satu hati, satu pikiran, dan satu kasih, maka persatuan itu tidak akan pernah terjadi. Hal ini seperti kalau kita melihat pemain orkestra atau paduan suara. Di dalam kelompok-kelompok tersebut, pasti kita melihat ada orang-orang yang sebenarnya memiliki talenta yang lebih unggul dibandingkan orang lain. Ada orang-orang yang mereka mungkin lebih pandai di dalam bermain musik. Mungkin musik di dalam piano, atau musik di dalam biola, atau yang lainnya. Atau juga di dalam paduan suara, pasti ada orang-orang yang memiliki suara yang lebih baik dibandingkan orang lain. Tetapi jika kita melihat akan hal ini, kita hanya melihat si A lebih baik daripada si B. Si A lebih baik suaranya dibandingkan kelompok yang lain. Si B lebih baik ini, itu. Maka paduan suara itu tidak akan menjadi indah, bukan? Orkestra itu tidak akan menjadi kelompok musik yang indah, bukan? Akan tetapi kedua kelompok ini tidak akan menjadi paduan suara dan menciptakan harmonisasi yang indah, bukan? Oleh karena itu, saudara-saudari, mereka perlu yang namanya kesatuan diri. Mereka perlu melihat akan tujuan mereka melakukan semuanya ini untuk apa? Untuk tujuan apa? Apakah untuk menonjolkan diri mereka sendiri? Ataukah untuk
menciptakan harmonisasi lagu, musik yang indah. Mereka tidak boleh mementingkan ego mereka masing-masing untuk menonjolkan diri mereka bahwa mereka lebih baik dibandingkan orang lain. Karena apa? Karena jika demikian, maka itu bukanlah sebuah kelompok orkestra musik, bukanlah sebuah kelompok paduan suara, melainkan yang terjadi adalah individu-individu yang bermain sendiri, individu yang bernyanyi sendiri. Nah, demikian juga kita di dalam Kristus, bukan? Kita yang telah dipersatukannya untuk menjadi satu tubuh bersama dengan Kristus inilah, kita juga hendaknya merendahkan diri kita. Sebagai umat Allah, kita perlu untuk memiliki kesatuan tersebut. Meski ada di antara kita yang memiliki kelebihan dan kekurangan diri kita, tetapi kita perlu sama-sama merendahkan diri kita untuk dapat menyatukan tujuan, hati, pikiran kita di dalam Kristus. Tetapi perlu juga diingat bahwa ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki pendapat yang berbeda. Karena walau bagaimanapun kita pasti memiliki pendapat yang berbeda. Hanya yang menjadi masalahnya adalah perbedaan-perbedaan pendapat ini perlu kita sadari bahwa kita perlu menuju di dalam satu tujuan. Kita perlu sehati sepikir untuk menuju pada satu tujuan itu. Apa sih tujuan kita sebagai umat Allah? Tujuan kita tak lain hanyalah untuk hidup menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kita memuliakan Allah dan juga kita memberitakan firman Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, Paulus menasihati kita untuk kita sebagai umat Allah ini merendahkan diri kita di dalam melayani Tuhan. Hal ini dikarenakan tidak sedikit anak-anak Tuhan di dunia ini yang dengan kesombongannya mereka memakai untuk melayani Tuhan. Kesombongan yang mereka miliki, kelebihan yang mereka miliki, akhirnya mereka pakai untuk melayani Tuhan dan menunjukkan seberapa hebatnya mereka. Orang-orang seperti inilah yang justru akan sulit untuk bersatu dengan orang lain. Kesombongan seharusnya tidak mendapat tempat di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Justru yang menjadi ciri orang Kristen seharusnya adalah sifat kerendahan hati yang berlawanan dengan kesombongan itu. Kerendahan hati ini juga berbicara tentang bagaimana kita bisa menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Jadi kata Paulus dalam kerendahan hati ini adalah anggaplah orang lain lebih baik daripada dirimu sendiri. Tak hanya diri kita sendiri yang harus terus dipikirkan dan diutamakan, tetapi juga orang lain. Di dalam ayatnya yang ketiga B dikatakan sampai keempat, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari, di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan saling memikul beban. Kata Paulus dalam suratnya di dalam Galatia, dia mengatakan bahwa dan dengan demikian kamu akan menggenapi hukum Kristus. Kita harus saling menanggung dan memikul beban orang lain. Beban satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan umat Allah. Kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri dan kita tidak peduli dengan orang lain. Tapi kita juga perlu memperhatikan, mempedulikan orang lain. Hukum yang tidak hanya ditetapkan oleh Kristus, tetapi juga
dilakukan oleh Kristus, yaitu menanggung beban dosa kita. Khususnya seperti yang dikatakan juga secara lebih panjang dalam Roma 15 ayat 1-3. Kita yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang lemah dan tidak mencari kesenangan diri sendiri. Kita masing-masing hendaknya menyenangkan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Bahkan Kristus pun tidak menyenangkan diri sendiri. Saudara-saudari, ketika kita bisa menyadari dan memiliki kerendahan hati untuk menanggalkan ego diri, menganggap orang lain lebih utama, tidak mencari kepentingan diri sendiri, mau menerima nasihat dari orang lain, menerima orang lain tanpa membeda-bedakan, maka kesatuan dalam Kristus dapat terjadi. Juga kita perlu mengingat adanya satu tujuan di dalam Kristus, adanya satu hati, adanya satu pemikiran, adanya satu Tuhan. Dan kita bisa bersatu untuk melayani Tuhan, kita bersatu di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita yang telah dipersatukan terlebih dahulu oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, dengan darahnya yang kudus, maka hendaknya dengan kerendahan hati juga kita mau bersatu dengan umat Allah yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi istilah yang mengatakan bahwa kamu dari kelompok A, kamu dari golongan A, dia dari golongan B, aku dari golongan C, aku dari gereja A, aku dari gereja B, aku dari gereja C, aku dari kota ini, kota itu, aku dari negara ini, negara itu. Tidak ada lagi. Kita adalah satu di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan, satu tubuh. Dan kita harusnya bersatu untuk kita saling menguatkan, untuk kita dapat memberitakan Injil Kristus di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Engkau mengajarkan kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami sebagai umat-Mu untuk bersatu hati di dalam Engkau Tuhan. Sebagai umat-Mu kami terus mengingat tujuan hidup kami, tujuan kami dipanggil oleh Engkau untuk kami memberitakan firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, sebelum kami memberitakan firman ini Tuhan, kami juga rindu Engkau persatukan kami, Engkau yang terus memberikan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh bersatu sebagai umat Allah di dunia ini. Berdoa juga Tuhan untuk Natal yang sebentar kami akan alami bersama, kami akan rayakan bersama Tuhan. Tilik hati kami, bantu kami di dalam kami melihat hati kami. Sudah siapkah kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini? Ataukah justru kami sudah menyimpang dan justru pesta pora yang kami inginkan? Tolong setiap kami untuk para panitia yang saat ini sedang mempersiapkan diri di dalam acara Natal ini Tuhan, kiranya Engkau yang tolong sehingga kiranya kami boleh bersatu hati untuk kami sama-sama menyiapkan Natal ini, sehingga kiranya Natal ini pun boleh kami siapkan dengan makna yang sebenarnya Tuhan. Tolong juga Tuhan untuk Indonesia ini, kami rindu Tuhan adanya kedamaian, kami rindu Tuhan adanya pemimpin-pemimpin yang terus bersikap jujur, bersikap adil, dan berintegritas, sehingga kiranya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang semakin baik, bangsa yang semakin takut akan Engkau Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati diri kami masing-masing, dimanapun kami berada. Engkau yang tolong kami Tuhan, Engkau yang tilik kami satu persatu Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami